Deru mesin kapal perang memecah sunyi fajar, menembus kabut tipis yang masih menggantung di atas laut Ambalat. Ombak berdebur keras ketika sebuah kapal patroli besar berbendera Malaysia melaju cepat, memotong jalur 3 perahu nelayan Indonesia yang sedang sibuk menarik jaring. Sirene meraung nyaring, memantul di permukaan air, membuat burung camar berhamburan ketakutan. Berhenti, berhenti sekarang juga. Ini perairan Malaysia, teriak seorang prajurit berseragam gelap melalui pengeras suara, suaranya seperti cambuk yang memecah udara. Jono, nelayan paling tua, menoleh dengan dahi berkerut. Perairan Malaysia apanya? Ini laut kita. Aku sudah melaut di sini sejak umur belasan, gumamnya geram. Tapi sebelum sempat ia menjelaskan, kapal perang itu sudah merapat, dan beberapa prajurit bersenjata laras panjang melompat ke perahu mereka. Popor senjata menghantam tiang perahu, membuat suara duk menggelegar. Kalian nelayan pencuri ikan. Kalian melanggar batas negara. Angkat tangan dan ikut kami, bentak salah satu tentara dengan logat keras. Rudy, nelayan muda yang masih berusia 23 tahun, berani maju. Kami tidak mencuri. Ini laut Indonesia. Kalian yang salah, teriaknya sambil menunjuk GPS kecil di perahunya. Tapi kata-katanya dibalas dengan dorongan kasar yang membuatnya jatuh tersungkur, lalu popor senjata menghantam pelipisnya. Darah langsung mengalir, mengotori papan perahu. Ikan-ikan yang masih menggelepar di jaring jatuh tercecer ke laut, bercampur dengan percikan darah. Para nelayan lain ketakutan, tangan mereka terangkat, tapi sorot mata mereka menyala oleh amarah yang ditahan. Dalam hitungan menit, ketiga perahu nelayan itu ditarik mendekat ke kapal patroli. Mereka dipaksa melompat ke geladak kapal perang. Di sana, suasana jauh lebih mencekam. Prajurit-prajurit lain sudah berjaga sambil menodongkan senjata. Gelombang menghantam keras, tapi yang lebih menusuk adalah rasa dipermalukan di hadapan laut mereka sendiri. Sementara itu, di kampung nelayan Tanjung Harapan, pagi yang biasanya penuh riuh suara ombak dan tawa anak-anak mendadak berubah jadi jerit tangis. Radio komunikasi nelayan berbunyi panik. Suara seorang nelayan lain yang berhasil lolos terdengar tergesa-gesa. Jono, Rudy, dan yang lain di bawah kapal perang Malaysia. Mereka kena todong senjata di Ambalat. Aku lihat sendiri. Mereka berdarah-darah. Suara itu membuat seluruh kampung bergemuruh. Ibu-ibu berlarian ke tepi dermaga, wajah pucat, mata berkaca-kaca. Seorang anak kecil, Bima, berlari sambil menangis. Bu, ayah dibawa orang bersenjata. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berwajah keras berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah laut. Dialah Arman, mantan anggota marinir yang kini menjadi nelayan setelah keluar dari dinas karena luka tempur. Luka itu membuatnya pincang sedikit, tapi semangatnya masih menyala seperti dulu. Mendengar kabar penangkapan, darahnya mendidih. Laut itu tanah kita. Ambalat itu milik Indonesia. Mereka pikir bisa seenaknya menodongkan senjata di wilayah kita? Tidak akan, serunya lantang, membuat semua orang menoleh. Ia segera mengumpulkan belasan pemuda kampung, sebagian nelayan, sebagian lagi mantan anak buah kapal. Mereka membawa apa saja yang bisa jadi senjata, parang panjang, tombak, galah besi, bahkan senapan rakitan yang biasa dipakai menghalau perompak. Wajah mereka tegang, rahang terkatup rapat. Kita bukan cari perang, tapi kalau mereka memulai, kita tidak akan mundur, kata Arman sambil memeriksa peluru senapan di tangannya. Di dermaga, perahu-perahu cepat mulai disiapkan. Bensin disedot dari drum besar, jaring dilipat agar tak mengganggu pergerakan, dan di lambung perahu digantungkan ban karet sebagai pelindung saat menabrak. Angin mulai kencang, awan tebal menggantung di ufuk utara. Laut seperti mengerti bahwa darah akan tumpah di atasnya. Di tengah persiapan itu, datang Pak Lurah yang mencoba menahan. Arman, ini bisa memicu perang besar. Kita harus lapor ke TNI Al, tunggu perintah. Tapi Arman hanya menatapnya dengan mata yang menyala. Kalau kita tunggu, saudara-saudara kita mungkin sudah dipenjara atau dibunuh. Tidak ada waktu. Dan tanpa menunggu restu, ia melompat ke perahu. Mesin dinyalakan,
derumannya menggetarkan dermaga. Satu persatu perahu cepat meninggalkan pantai, memotong ombak menuju utara, ke arah Ambalat, di mana kapal perang Malaysia membawa nelayan mereka. Di atas kapal perang itu, situasi semakin panas. Jono mencoba menjelaskan bahwa GPS mereka membuktikan posisi masih di wilayah Indonesia, tapi tentara yang berjaga hanya tertawa sinis. "Kamu kira GPS murahan ini bisa lawan peta militer kami?" ejeknya sambil menendang alat itu hingga pecah. Rudy, meski kepalanya berdarah, berusaha bangkit. "Kalian pengecut. Kalau berani lepas senjata dan hadapi kami di laut terbuka," teriaknya. Itu membuat salah satu prajurit langsung memukulnya lagi. Tiba-tiba dari kejauhan, suara mesin perahu cepat terdengar mendekat. Seorang prajurit penjaga dek melapor, "Tuan, ada beberapa kapal cepat mendekat dari arah selatan. Kecepatan tinggi." Komandan kapal menyipitkan mata, melihat melalui teropong. Wajahnya berubah serius. Itu kapal nelayan, tapi persenjataannya tidak biasa. "Siapkan senjata. Jangan biarkan mereka mendekat." Suara alarm di kapal perang meraung. Prajurit berlari ke pos masing-masing. Ombak makin besar, angin meniup bendera kedua negara yang berkibar dengan tegang. Di kejauhan, Arman berdiri di ujung perahu cepat, senapan rakitan di tangan, matanya tajam menatap kapal perang yang semakin dekat. Hatinya berdetak keras, bukan karena takut, tapi karena amarah dan tekad yang sudah tak bisa dibendung. Laut Ambalat yang biasanya menjadi saksi hidup nelayan, kini siap menjadi medan pertempuran dua bangsa. Gelombang menghantam keras, angin menerpa wajah para pemuda Tanjung Harapan yang berlayar dengan kecepatan penuh menuju kapal perang Malaysia. Arman berdiri di haluan perahu cepat, genggaman tangannya di senapan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Jangan ragu. Mereka bawa senjata, tapi kita bawa keberanian," teriaknya, suaranya mengalahkan deru mesin. Di dek kapal perang Malaysia, prajurit bersenjata laras panjang sudah bersiap. Senapan mesin ringan dipasang di sisi kapal, larasnya diarahkan ke laut. Komandan kapal, seorang pria bertubuh besar dengan topi hitam bertuliskan Tentara Laut Diraja Malaysia, mengangkat tangannya memberi aba-aba. "Kalau mereka melewati garis tembak, jatuhkan," teriaknya. Tiba-tiba suara letusan pertama terdengar. Peluru menghantam air beberapa meter dari perahu Arman, membuat semburan air setinggi orang dewasa. "Merunduk," teriak salah satu pemuda. Tapi Arman tidak memerintahkan mundur. "Maju," teriaknya, dan semua perahu nelayan berbelok zigzag menghindari peluru, seperti kawanan ikan yang mengelak dari tombak. Balasan datang dari pihak Arman. Senapan rakitan mulai melepaskan tembakan, peluru kecil menghantam sisi kapal perang, menimbulkan percikan logam. Beberapa pemuda melemparkan botol berisi bensin dengan sumbu kain yang terbakar, molotov. Ledakan kecil membuat prajurit di dek mundur, terpaksa mencari perlindungan. Rudy dan Jono yang berada di dek kapal sebagai tawanan, melihat asap dan api dari kejauhan. Mata mereka membesar, hati berdebar kencang. "Itu pasti Arman," kata Rudy dengan senyum bercampur air mata. Dalam hitungan detik, perahu cepat Arman berhasil mendekat ke sisi kapal perang. Mereka melemparkan kail besi yang terkait tali, mengaitkan badan kapal, lalu memanjat dengan cepat. Begitu kaki Arman menginjak dek, perkelahian jarak dekat pun pecah. Parang beradu dengan bayonet, tinju menghantam wajah, teriakan bercampur suara logam beradu. Arman memukul mundur seorang prajurit dengan popor senapan, lalu menendang yang lain hingga terjatuh menabrak pagar kapal. "Lepaskan nelayan kami," teriaknya. Seorang prajurit besar menyerangnya dari belakang dengan tongkat baja, tapi Arman berbalik cepat, menangkis, lalu membalas dengan tendangan memutar yang membuat lawannya terhuyung. Sementara itu, di sisi lain dek, para pemuda kampung bertarung sengit. Andi, nelayan bertubuh kecil namun lincah, memanfaatkan galah besi untuk melumpuhkan dua prajurit sekaligus. Darah mulai mengotori dek kapal, terhanyut ombak yang terus menghantam. Komandan kapal melihat situasi semakin kacau. Ia menghunus pistol, menodongkan ke arah Rudy yang diborgol. "Berhenti atau dia mati," teriaknya. Semua orang membeku sesaat.
Arman menatap tajam, napasnya berat. Perlahan ia menurunkan senjata, tapi matanya bergerak cepat menghitung jarak. Di detik yang sama, Jono yang berdiri tak jauh dari Rudy nekat menghantam tangan komandan dengan kepalanya. Pistol terlepas, melayang ke udara. Arman langsung melompat, menangkap pistol itu sebelum menyentuh lantai, lalu mengarahkannya kembali ke komandan. Sekarang gantian. Lepaskan mereka atau kau yang mati di laut ini, ucap Arman dengan suara dingin. Ketegangan makin menjadi-jadi. Beberapa prajurit Malaysia masih mencoba melawan, tapi nelayan yang datang sudah semakin banyak, menutup semua jalur di dek. Tiba-tiba suara keras terdengar dari kejauhan, deru mesin besar yang khas. Semua orang menoleh. Di cakrawala, siluet kapal perang besar berbendera merah putih muncul. Lambang TNI AL berkibar gagah di haluan. Sirene tanda peringatan meraung. Melihat itu, wajah para nelayan berubah lega, tapi prajurit Malaysia justru terlihat panik. Itu, kapal perang Indonesia, bisik salah satu prajurit. Komandan kapal Malaysia menelan ludah, tahu bahwa mereka kini kalah posisi. Namun, sebelum kapal TNI AL tiba, ia memberi aba-aba terakhir kepada anak buahnya. Bawa kapal keluar sekarang. Lepaskan tawanan. Perintah itu membuat borgol Rudy dan Jono segera dibuka. Nelayan Indonesia langsung berhamburan memeluk saudara mereka yang baru bebas. Air mata bercampur keringat dan darah. Tapi Arman tahu, ini belum berakhir. Kita mungkin menang hari ini, tapi mereka akan kembali. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap, katanya pelan sambil menatap laut yang kini kembali bergelora. Saat kapal perang Malaysia mulai mundur, kapal TNI AL mendekat, mengapit perahu-perahu nelayan untuk mengawal mereka kembali ke pantai. Namun di balik sorak kemenangan, di hati Arman tersimpan bara amarah yang belum padam, bara yang kelak akan memicu babak pertempuran berikutnya. Matahari sore mulai condong ke barat, cahayanya memantul di permukaan laut Ambalat yang kini dipenuhi kapal. Kapal perang TNI AL sudah berada di sisi perahu-perahu nelayan, sementara kapal perang Malaysia menahan jarak, meski mesin masih meraung tanda siap bergerak. Arman berdiri di atas dek perahu cepatnya, memandang kapal TNI AL yang gagah dengan tatapan lega sekaligus waspada. Dari pengeras suara kapal TNI AL, suara seorang perwira lantang terdengar. Kepada kapal tentara laut di Raja Malaysia, ini wilayah Indonesia. Segera hentikan manuver dan tinggalkan perairan kami. Jawaban datang cepat dari kapal Malaysia, logatnya tegas namun syarat emosi. Kami menangkap nelayan yang mencuri ikan di wilayah kami. Kami hanya menjalankan tugas. Kalimat itu membuat darah Arman mendidih. Ia melangkah ke tepi perahunya, berteriak sekuat tenaga, kalian yang masuk ke wilayah kami. Kalian yang todongkan senjata ke saudara-saudara kami. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Suaranya menggema di antara debur ombak, tapi kapal Malaysia tetap bergeming. Negosiasi antar perwira berlangsung panas. Suara mereka mungkin tak terdengar jelas bagi nelayan, tapi dari gestur tangan yang mengarah, wajah tegang, dan nada tinggi yang kadang sampai ke telinga, semua tahu bahwa percakapan itu seperti pisau di tepi leher. Sedikit salah bicara, perang bisa pecah. Di tengah ketegangan itu, tanpa ada yang menyadari, dari sisi kanan kapal Malaysia, sebuah perahu karet kecil melaju diam-diam. Di atasnya, 4 prajurit bersenjata lengkap mendekat ke perahu nelayan yang membawa Rudy dan Jono. Niat mereka jelas, menculik kembali tawanan. Arman yang melihat gerakan itu langsung sadar. Mereka mau ambil Rudy dan Jono lagi. Siap semua, teriaknya. Dalam hitungan detik, suasana kembali pecah. Prajurit Malaysia di perahu karet mulai melepaskan tembakan peringatan, tapi Arman dan para nelayan tak tinggal diam. Molotov kembali dilempar, mengenai sisi perahu karet hingga api membesar. Ledakan kecil memaksa mereka meloncat ke laut. Namun, di tengah kekacauan, satu peluru melesat dan mengenai bahu Rudy. Ia terjatuh di dek perahu, darahnya langsung mengalir membasahi papan kayu. Rudy, teriak Jono sambil memeluk tubuhnya. Arman berlari menghampiri, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Kita bawa dia ke kapal TNI. Sekarang.
Dua nelayan mengangkat tubuh Rudy dan melompat ke perahu cepat Arman. Sementara itu, kapal Malaysia tampak mulai gelisah. Komandan mereka, dengan wajah keras, memberi aba-aba mundur sambil terus menembakkan peluru ke laut sebagai penghalang. Kapal TNI AL merespons dengan manuver cepat, memotong jalur kapal Malaysia. Kedua kapal perang kini berdiri berhadapan hanya puluhan meter, meriam di masing-masing dek sudah siap ditembakkan. Angin laut membawa bau mesiu dan asap api ke udara, membuat suasana seperti medan perang. Seorang perwira TNI AL mendekati tepi kapal, suaranya mengguncang. Jika kalian tidak pergi sekarang, kami akan anggap ini tindakan agresi militer. Hening sesaat, hanya suara ombak dan deru mesin yang terdengar. Lalu, perlahan, kapal perang Malaysia mulai berbalik. Mereka mengibarkan bendera putih kecil sebagai tanda mundur. Sorak-sorai pecah di pihak nelayan, beberapa memeluk satu sama lain, sebagian berlutut di dek perahu sambil menangis. Tapi bagi Arman, kemenangan ini terasa pahit. Di dek kapal TNI AL, Rudy terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Bertahan, Rudy, sebentar lagi kita sampai darat, bisik Arman sambil menggenggam tangannya. Rudy menatapnya dengan senyum tipis meski darah masih mengalir. Terima kasih. Kau selamatkan kami, janji, jaga laut kita. Ucapnya pelan sebelum matanya terpejam karena kehilangan kesadaran. Arman menatap laut yang mulai memerah oleh cahaya senja. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang mempertahankan harga diri dan kedaulatan laut Indonesia. Ia menoleh ke arah kapal Malaysia yang kini sudah menjauh, lalu berjanji dalam hati, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengambil laut kita, tidak ada. Ombak kembali menutup jejak darah yang jatuh ke air, tapi di hati semua yang ada di sana, peristiwa hari itu akan membekas selamanya sebagai kisah tentang keberanian, persaudaraan, dan cinta pada tanah air yang tak ternilai.